Baik, hari ini kita belajar kembali dengan hematologi 1. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang trombosit. Nah, trombosit ini gambarnya. Ya. Trombosit merupakan kepingan darah terkecil dari sel darah. Dihasilkan dari pecahan fragmen megakariosit, suatu sel muda dalam sumsum tulang, di mana setiap megakariosit menghasilkan trombosit. Kemudian trombosit ini dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Trombosit bekerja dengan protein fibrinogen, vitamin K, dan mineral kalsium untuk membentuk suatu bekuan. Nah, fungsi trombosit ini adalah mempertahankan keutuhan jaringan bila terjadi luka. Ikut serta dalam upaya untuk menutup luka bersama dengan fibrinogen, ya, sehingga tidak kehilangan darah yang semakin banyak akibat luka dan terlindung dari benda asing seperti mikroorganisme, bakteri, parasit, virus, jamur. Ada 3 mekanisme utama untuk menghentikan perdarahan. Yang pertama adalah melakukan pengkerutan yang sering disebut dengan kontriksi pada pembuluh darah yang terluka. Kemudian ada aktivitas dari trombosit. Dilanjutkan dengan aktivitas merupakan suatu reaksi gabungan trombosit yang bersifat irreversibel,
yang disebabkan oleh tingginya kadar ADP dan komponen lain yang keluar akibat reaksi pelepasan. Komposisi fibrin ini akan memperkuat jaringan baru di daerah luka. Nah, struktur trombosit ini memiliki ukuran 1-4 mikron. Bagian selnya berbentuk seperti piringan dan tidak memiliki inti. Meski tidak berinti, trombosit masih bisa melakukan sintesis protein dikarenakan memiliki kandungan RNA pada sitoplasmanya. Diameter selnya berkisar antara 2-3 mikron. Kemudian trombosit memiliki sistem membran yang terdiri dari 3 lapis atau trilaminar dan mempunyai ruang atau kanalikuli yang berfungsi sebagai pelindung, kaya akan fosfolipid yang membantu di dalam proses pembekuan darah. Pada submembran trombosit terdapat komponen yang disebut dengan mikrofilamen, yaitu trombostin berperan dalam kontraksi otot. Dalam sitoplasma terdapat organel sel dan struktur penting lainnya. Di permukaan trombosit ditemukan antigen, penyebab penyakit autoimun terhadap trombosit yang disebut dengan human platelet antigen. Proses pembentukan trombosit ini disebut dengan hemopoiesis. Trombositosis adalah meningkatnya kadar trombosit. Penyebabnya karena gangguan pada tulang dan sumsum tulang. Bisa juga karena infeksi hingga kondisi lainnya, seperti yang pertama trombositosis primer atau trombositosis esensial. Ini merupakan suatu trombosis yang disebabkan oleh gangguan pada sumsum tulang yang menyebabkan penggumpalan darah dan atau bahkan memicu terjadinya perdarahan. Penyebabnya sebenarnya belum diketahui dengan jelas atau belum diketahui dengan pasti. Bisa juga trombositosis primer ini karena kelainan genetik. Yang kedua, trombositosis sekunder merupakan suatu reaksi berlebih terhadap kondisi seperti reaksi alergi, serangan jantung, latihan fisik, bisa karena infeksi pada penyakit tuberkulosis misalnya, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin, hingga karena kanker. Ketika tubuh mengalami trombositosis sekunder, reaksi berlebihan ini bisa memicu pelepasan sitokin-sitokin yang akan meningkatkan jumlah trombosit. Ada beberapa penyakit lainnya yang menyebabkan terjadinya trombositosis. Bisa juga karena kehilangan darah atau perdarahan akut yang parah, bisa karena gagal ginjal akut, bisa karena operasi untuk mengobati penyakit jantung koroner, bisa karena operasi pengangkatan limpa, peradangan seperti pada kondisi rheumatoid arthritis, gangguan jaringan ikat, peradangan usus, atau bahkan penyakit seliak. Bisa karena pada operasi besar, bisa juga karena pankreatitis. Kemudian pada luka bakar juga bisa terjadi trombositosis, pada trauma atau cedera, pada anemia hemolitik, bisa karena obat-obatan, golongan epinefrin, golongan heparin sodium, ya, dan banyak lainnya.
bisa karena sumsum tulang yang mengandung stem cell atau sel-sel induk yang dapat berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, atau platelet. Ya. Trombositopenia merupakan suatu kondisi menurunnya kadar trombosit atau platelet dalam tubuh. Bila jumlah trombosit turun di bawah 10.000 atau 20.000 mikroliter darah, sangat beresiko terhadap terjadinya suatu perdarahan internal maupun eksternal. Penyebab daripada trombositopenia ini biasanya karena leukemia, demam berdarah atau DHF, ya, atau karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan juga kelainan genetik. Tanda dan gejala yang bisa kita temukan adalah adanya purpura atau memar pada kulit yang ditandai dengan warna kemerahan, ungu, atau bahkan coklat. Bisa juga ditemukan peteki, ya, berupa ruam dengan titik-titik kecil yang biasanya berwarna merah atau ungu. Biasanya kita temukan pada kaki dan tangan. Terjadi mimisan, gusi berdarah, perdarahan dari luka yang berlangsung dalam waktu lama dan tidak berhenti dengan sendirinya. Bisa karena perdarahan hebat saat menstruasi, bisa perdarahan dari rektum, dan biasanya terjadi kelelahan. Demikian untuk materi trombosit hari ini. Kita lanjutkan dengan materi lain untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.